Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang 40 hadis seputar anak. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini terakhir, pertemuan terakhir insyaallah taala dari hadis ke-31. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al hilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Saat itu Anas juga masih kecil. Jadi dia pelayan Rasulullah tapi masih kecil. Ya, yang namanya anak-anak masih suka main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Anas bin Malik yang saat itu masih bermain. Qala fasallama alaina, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami. Ini menunjukkan anjuran bagi orang tua untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi tidak mengapa bagi orang dewasa untuk mengucapkan salam kepada anak-anak, untuk mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, dan juga untuk membiasakan kepada mereka akhlak yang baik, dan juga untuk melatih diri kita agar kita tawadhu, sayang kepada anak-anak, tidak sombong, congkak kepada mereka. Faba'athani ila hajatin, lalu Rasulullah SAW menyuruh saya untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, sehingga aku pun terlambat menemui ibuku. Falamma ji'tu, tatkala aku datang kepada ibuku, qalat ma habasak, apa yang membuatmu terlambat? Qultu ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah, karena Rasulullah menyuruhku untuk suatu keperluan. Qalat ma hajatuhu, kata ibunya Anas, apa keperluannya? Qultu innaha sir, rahasia. Jadi tidak bisa disampaikan, tidak bisa dibocorkan kepada ibunya sendiri. Qalat la tuhaddisanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada, jangan kamu membocorkan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Qala Anas, kata Anas bin Malik, wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka ya Sabit, demi Allah, seandainya aku mau membocorkan rahasia kepada seseorang, saya akan bocorkan kepadamu wahai Sabit. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anjuran untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Anas bin Malik dan kepada anak-anak. Ya, sebagai bukti indahnya akhlak Rasulullah SAW, baiknya akhlak Rasulullah SAW. Ya, walaupun sebenarnya anak-anaklah yang lebih berhak untuk mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa.
Mestinya anak-anak yang lebih utama mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa. Tapi bukan berarti kalau anak-anak tidak mengucapkan salam, kemudian kita juga tidak mengucapkan salam. Tidak mengapa, orang dewasa mengucapkan salam juga kepada anak-anak seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hikmahnya adalah tadi, pertama, untuk mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik. Yang kedua, untuk melatih pada diri kita tawadhu dan tidak sombong. Ya. Yang ketiga adalah ya untuk mendidik anak-anak ya dengan kebaikan, membiasakan mereka dengan kebaikan. Dalam hadis ini juga terdapat faedah penting ya, yaitu hendaknya orang tua peduli dengan anak-anaknya. Ketika terlambat datang ke rumah, itu ditanyakan. Seperti ibunya Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik terlambat, ya, ditanyakan, apa yang membuatmu terlambat wahai anakku? Menunjukkan perhatian orang tua kepada anak. Kita pun demikian, hendaknya perhatian sama anak kita. Sekarang sebagian orang tua kurang peduli terhadap anaknya. Anak yang minggat, anak yang gak balik ke rumah sampai malam, dibiarin aja, cuek, udah gede alasannya. Ya, dan ini sumber berbahaya. Lebih-lebih kalau itu perempuan, ya, itu perempuan. Pergaulan pada zaman kita sekarang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya wajib bagi orang tua untuk peduli terhadap anak-anaknya. Ya, karena ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang tua adalah menjaga, merawat anak-anaknya, mendidik, ya, menjaga mereka, membimbing mereka. Kalau memang ya keluar rumah itu membahayakan mereka, baik dari sisi agama ataupun akhlak, ya, salah pergaulan dan sebagainya, harusnya mencegah. Ya, harusnya mencegah. Sebagian orang tua sekarang kurang peduli, ya, nggak peduli dengan pergaulan anaknya, dengan siapa dia berteman, ya, sehingga ini menyebabkan banyak anak kemudian berubah menjadi nakal, rusak, salah pergaulan. Ada yang ke perzinaan, ada yang ke tawuran, ada yang ke narkoba. Salah siapa? Salah satunya yang perlu disalahkan adalah orang tua yang tidak peduli kepada anak-anak mereka. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah yang mengajarkan kepada anak untuk menjaga rahasia. Yang untuk menjaga rahasia. Subhanallah, Anas bin Malik saat itu masih kecil ya, tapi ketika ditanya apa perlunya Rasulullah menyuruhmu, rahasia. Dan itu kemudian dimotivasi oleh orang tua. Jangan kamu pernah membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Ya, begitu seorang tua yang baik memotivasi anaknya dalam kebaikan-kebaikan. Jangan, oh kaya loh, itu rahasia-rahasia parah. Ya, jangan. Ya, selama dia baik, dukung dia dalam kebaikan. Ya, dukung dia dalam kebaikan. Karena menjaga rahasia itu amanah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summa iltafata fahiya amanah." Kalau ada seorang ngobrol, berbisik-bisik dengan orang lain, kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Karena biasanya orang kalau noleh ke kanan dan ke kiri, itu tandanya apa? Dia nggak mau didengarkan sama orang lain. Maka itu amanah yang harus kita jaga. Nah, sekarang jaga amanah itu berat. Ya, seringnya apa? Bocor. Seringnya bocor. Wis iki khusus sampean tok lho ya, ojo diceritakno karo sing liyane. Nanti dia cerita ngomong begitu juga. Ki sampean tok iki. Ya, jangan
bocorkan sama yang lain. Ini khususon nih buat sampean toh. Begitu seterusnya. Akhirnya bocorlah ya hal-hal yang merupakan rahasia. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-32. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri kalian, jangan pula mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, jangan pula mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Karena tidaklah kalian menepati suatu waktu dari Allah yang diminta padanya suatu permintaan, kecuali Allah akan mengabulkan untuk kalian. Hadis ini ya memberikan kepada kita pelajaran penting, larangan mendoakan keburukan untuk anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Salah sudah awatin ya la syakka fihinna. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah tanpa keraguan. Ya, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ya, doa orang yang terdolimi, doa orang yang safar, dan doa orang tua untuk anaknya. Ya, makanya karena doa orang tua itu mustajab, bahaya kalau orang tua mendoakan kejelekan untuk anaknya. Ya, gara-gara anaknya nakal didoakan, tak dongakno kualat kan, tak dongakno ketabrak mobil. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Nanti kalau dikabulkan benar sama Allah Subhanahu wa taala, yang rugi adalah orang tua. Ya. Nah, betapa banyak anak itu menjadi baik karena doa orang tuanya yang baik. Walaupun dia nakal bisa berubah dengan sebab apa? Doa. Betapa banyak anak itu nakal juga karena doa orang tua yang salah. Makanya hendaknya bagi orang tua ya mendoakan yang baik untuk anak mereka. Senakal-nakalnya anak, doakan yang baik. Karena yang bisa merubah anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemari Allah. Allah yang membolak-balik. Banyak orang tua ngeluh anaknya yang nakal. Doakan supaya dia menjadi baik. Ya, daripada kita mendoakan jelek, nggak ada gunanya juga. Daripada kita marahin tok, nggak ada gunanya. Ya, kewajiban kita adalah apa? Mendoakan yang terbaik supaya dia diberi hidayah, supaya dia dibuka hatinya, ya. Kemudian kita nasihati. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, baik dengan doa maupun ikhtiar. Adapun hidayah, taufik, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh saja nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada anaknya. Ya. Tapi yang paling penting kita sudah apa? Berusaha, sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik. Jadi intinya tidak boleh bagi kita untuk mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Tapi hendaknya bagi kita mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Doakan supaya anak kita diberkahi oleh Allah SWT. Ya, doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh,
Ya, lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau dibawakan anak kecil kepada beliau mendoakan yang baik, mendoakan dengan keberkahan. Ya, beliau pernah mendoakan Hasan dan Usama bin Zaid, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangi kedua anak ini, yaitu Hasan dan Usama, karena saya menyayanginya. Ya, pernah juga Rasulullah SAW mendoakan kepada Hasan bin Ali, ya, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibba. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Rasulullah juga pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini ya dalam masalah agama, terutama dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Pernah juga Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, panjangkan umurnya, wa barik lahu fima a'taitahu, berkahi apa yang kamu berikan kepadanya. Pernah juga Rasulullah mendoakan Abdullah bin Ja'far yang sedang mainan tanah pasir. Ya, apa kata Nabi? Allahumma barik lahu fi tijaratih. Ya Allah, berkahi ya dagangan dia nanti. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu sering mendoakan apa? Kebaikan untuk anak-anak kecil. Maka ini penting bagi orang tua, jangan pernah lupakan doa. Jangan pernah lupakan doa, karena yang bisa merubah anak kita menjadi anak yang saleh, yang bisa merubah anak kita menjadi anak yang bermanfaat, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kunci kebaikan anak adalah dengan doa. Ya, dengan doa. Kata Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita pengen anak kita anak yang saleh, pengen anak kita anak yang bermanfaat, permata bagi orang tua, ya, maka hendaknya kita mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek untuk anak-anak kita, karena itu bisa merusak mereka. Ya, merusak mereka. Baik, berikutnya hadis yang ke-33. An Amr bin Abi Salamah, an Umar bin Abi Salamah, dari sahabat Umar bin Abi Salamah. Ya, ini anak tirinya Rasulullah, dari istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah. Makanya di sini Umar bin Abi Salamah. Yaqul, beliau mengatakan, kuntu hulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku adalah anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tadi anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikah dengan seorang janda, yaitu Ummu Salamah, karena suaminya meninggal dunia, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Umar bin Salamah ini diasuh sama Nabi sebagai anak tiri. Wa kanat yadi tatisu fi shahfa. Ya, suatu ketika pernah tanganku mengambil kesana kemari dalam bencana. Jadi di Nampang makan bareng sama Nabi, tangannya Umar bin Salamah ini kesana kemari. Namanya anak kecil, geratelan kemana-mana. Taib. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW. Faqala li Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegurku, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai bocah kecil, kalau makan bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Apa hasilnya? Fama zalat tilkat tikmati ba'du. Ya, setelah itu demikianlah cara makanku. Setelah diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini memberikan kepada kita faedah penting, yaitu apa? Anjuran bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang adab-adab Islam. Seperti Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah tentang adab apa? Makan. Kita ajarkan. Makanya tugas orang tua itu adalah mendidik, ya, membimbing, mengajari anak-anak mereka, terutama masalah akidah, tauhid, terutama masalah ibadah, terutama lagi masalah akhlak. Ajarkan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Tugas orang tua itu bukan cuma sekedar nyari uang untuk makan, minum. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Ya, mendidik mereka. Ya, mendidik mereka, mengajari mereka. Karena ilmu agama, kata para ulama, lebih penting daripada makanan dan minuman. Ya, jadi ini anjuran bagi kita untuk mendidik anak-anak kita tentang apa? Adab. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu tentang beberapa adab makan yang diajarkan oleh Nabi. Pertama yaitu membaca Bismillah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doanya sahih, singkat, Bismillah. Nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillah saja. Ini yang sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sebagian orang pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana, gitu ya. Wa qina adzabannar. Ini hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kadang sebagian orang itu meninggalkan yang sahih Bukhari Muslim, padahal itu gampang. Bismillah lah gampang tuh. Ya, malah ya memakai hadis yang enggak sahih dan lebih panjang, lebih sulit dihafal. Ya, nah, makanya kita harus meluruskan supaya kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari hadis ini juga di antara adab makan adalah makan pakai tangan kanan. Ini wajib hukumnya, makan minum pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Karena makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah ciri khasnya setan. Seperti disebutkan di dalam hadis, ya, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimari. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, nggak boleh kita menyerupai setan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Baik, adab yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah makan yang terdekat dulu. Makan yang terdekat. Ya, jadi jangan langsung ke area yang lainnya. Ini kalau makan berjamaah ya. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita itu dianjurkan makan itu apa? Berjamaah. Ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi, makanan kalian. Jadi dianjurkan makan itu apa? Bareng-bareng. Terutama kalau di keluarga, usahakan bareng-bareng. Ya, usahakan bareng-bareng supaya kita lebih dekat sama keluarga. Dan jadikan itu sebagai momentum bagi kita untuk menasehati anak-anak kita. Perhatikan Nabi di sini. Menasehati Umar bin Salamah saat apa? Makan. Saat makan. Jadi mendidik anak itu nggak mesti apa ya? Nggak mesti serius gitu. Dikumpulin semuanya anak-anaknya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nggak mesti seperti itu. Sampai ketika misalkan nih anak makannya pakai tangan kiri, terus diingatkan, nah nggak boleh pakai tangan kiri. Karena itu menyerupai apa? Setan. Makannya pakai tangan kanan. Itu namanya mendidik.
Itu namanya mendidik. Makanya para ulama mengatakan mendidik anak itu ada 3 waktu yang sangat dianjurkan. 1, saat makan. 2, saat jalan-jalan, naik kendaraan. Seperti dulu Rasulullah SAW pernah menaiki apa? Keledai, ya. Kemudian menasehati Ibnu Abbas. Yang ketiga, saat anak itu sakit. Itu dianjurkan bagi kita untuk menasehati anak kita, anak kita karena biasanya lebih nyantol, ya, lebih nyantol. Baik, intinya dianjurkan bagi kita untuk menasehati anak kita, termasuk saat apa? Makan. Dari sini juga dapat kita ambil faedah, boleh orang itu berbicara di tengah-tengah makan, nggak apa-apa. Ini Rasulullah SAW tengah makan, dia ada kekeliruan, diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggapan sebagian kalangan kalau makan nggak boleh ngomong itu nggak benar, ya, nggak benar. Kalau itu dianggap sebagai suatu ibadah, maka itu termasuk kebid'ahan. Ada sebagian orang beranggapan kalau lagi makan nggak boleh ngomong sama sekali. Anggapan itu adalah apa? Keliru. Ya, anggapan itu keliru. Boleh seorang berbicara di tengah makan, boleh. Tidak ada larangannya. Ya, taib. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah. Kalau kita menegur anak, hendaknya pakai bahasa yang lembut. Di situ Nabi SAW menggunakan kalimat ya gulam, wahai anak kecil. Ya, jadi kalau kita menegur anak kita, hendaknya menegur dengan kata-kata yang baik. Ya, panggil dia dengan panggilan yang baik, anak soleh, anak pinter, anak ganteng, gitu. Jangan ketika kita negur anak kita sambil marah-marah, ngatain dia, ya anak goblok misalkan, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Hendaknya bagi kita menggunakan kata-kata yang baik, ya, karena kalau kita menasihati dengan kata-kata yang baik, maka akan lebih mudah untuk diterima sama anak. Maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut kelembutan itu kecuali akan memperburuknya. Kita saja, jangankan anak kecil ya, kita aja orang dewasa kalau dipanggil dengan bahasa yang kasar, walaupun itu untuk menasihatin kita, hati kita apa? Berontak, nggak nerima. Apalagi anak-anak yang masih polos, ya. Maka hendaknya bagi kita memanggil mereka dengan panggilan yang baik, ya, ketika mau menasihati supaya lebih mudah untuk diterima. Berikutnya hadis yang ke-34. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Apa doanya? U'idzukuma bikalimatillahi tamah. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahamah, ya, dari setiap gangguan setan, wahamah, dan dari binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan setiap mata para pendengki. Summa yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Adalah dahulu bapak kalian, maksudnya bapak kalian yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim.
Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu bapak kalian yaitu Ibrahim memohonkan perlindungan kepada Allah untuk anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting, yaitu anjuran bagi orang tua untuk memohonkan perlindungan untuk anak-anak mereka. Ya, artinya kita harus banyak berdoa kepada Allah SWT, ya, mendoakan anak-anak kita supaya dijauhkan dari apa? Dari bahaya, dari setan, dari fitnah, dari kejahatan, kejelekan. Ya, mulai saat proses ya jima itu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami berupa anak. Jadi minta perlindungan dari apa? Dari setan. Demikian juga ya Rasulullah SAW melarang kita untuk membiarkan anak-anak keluyuran di malam hari. Jadi kata Nabi, kalau sudah malam ya jangan biarkan anak-anak kalian keluyuran di rumah, keluyuran di luar rumah. Suruh mereka di dalam rumah, ya, karena saat malam itu adalah saat berkeliarannya setan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, waqfitu sibyanakum indal isya fa inna lil jinni intisharan. Ya, tahan anak-anak kalian di rumah kalau sudah isya. Artinya kalau sudah isya, anak-anak itu disuruh untuk di rumah saja. Kenapa? Karena jin itu berkeliaran pada malam setelah isya. Nah, ini makanya ini anjuran juga bagi orang tua ya, untuk seperti tadi yang saya sampaikan ya, mengontrol anak-anaknya. Jangan acuh tak acuh, nggak peduli terhadap anaknya. Karena banyak anak, apalagi kalau malam mingguan tuh, ya, anaknya keluyuran, pacaran, boncengan sama temennya, ya, lawan jenis lagi, kemudian dia tidak peduli. Ini tempat waktunya apa? Setan berkeliaran. Akhirnya banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada malam hari. Yang ini tawuran, yang ini narkoba, minum mabuk-mabukan itu malam hari. Ya, yang ini pacaran, bahkan mungkin perzinahan. Maka orang tua harus mengontrol anaknya, terutama di malam hari. Ya, saat banyak setan berkeliaran menggoda ya anak-anak, terutama anak-anak remaja, anak-anak muda untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diajarkan oleh syariat kita. Kalau pengen anak kita terjaga, doakan mereka, mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan cara apa? Kedukun, ngasih jimat. Nah, sebagian orang kadang biar anaknya terjaga dari jin dikasih kalung, teko mbah dukun atau katanya kiai misalkan. Ya, nah ini ada raja-rajanya, ini penangkal bahaya, penangkal sakit, ya, dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh. Nabi bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau jimatnya berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebagian, oh itu bukan jin kok, kiai. Isinya aja bahasa Arab misalnya. Nah, itu enggak boleh juga. Anggaplah itu ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu bukan untuk jimat. Ayat Al-Qur'an itu untuk dibaca, dipelajari, direnungkan, diamalkan. Ya, kalau dibuat jimat satu, ya, itu malah pelecehan kepada Al-Qur'an.
Karena kadang orang kalau pakai kalung kemudian isinya jimat, ya, itu masuk ke WC, masuk dia tempat-tempat yang kotor, maksiat dan sebagainya. Yang kedua juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau memakai ayat-ayat Al-Qur'an, kadang-kadang sebagiannya itu kadang dibalik. Makanya ada jimat itu ada namanya kulhu sungsan. Kulhu sungsan, yaitu nulis kul huwallahu ahad itu dari belakang. Jadi tidak semua yang Arabe berarti apa? Al-Qur'an, belum tentu. Kadang ya yang namanya jin itu apa? Mereka ngarang-ngarang, ya, karena tujuan mereka adalah mengolok-olok syariat Islam. Baik. Jadi cara untuk melindungi anak-anak kita adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan dengan ngasih jimat penangkal, ya, bahaya, penangkal penyakit dan lain sebagainya, ya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-35, an Ummi Qaisin binti Mihsan, dari Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha lam yabluh an ya'kulat ta'am. Bahwasanya beliau menemui Rasulullah sambil membawa anaknya yang belum makan makanan, berarti masih bayi, artinya masih nyusu kepada ibunya saja, belum makan yang lain, belum makan bubur, belum makan bakso, ya, masih cuma apa? Nyusu saja. Wa qad a'laqat alaihi minal udhrah, ya, dan dia telah memasukkan jarinya ke mulut anaknya karena khawatir radang. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, alamah tadghurna auladakunna bihadzal i'laq, atas dasar apa saat anak kalian sakit radang diobati seperti ini, ya, alaikum bihadzal udil hindi, coba kalian gunakan dahan kayu India, fa inna fihi sab'ata asfiyah min hadzatul jannah, karena di dalamnya terdapat 7 macam kesembuhan, di antaranya adalah radang penyakit paru ini. Baik, maksud dari hadis ini adalah anjuran bagi kita orang tua, kalau anak kita sakit, ya kita dianjurkan untuk mengobatkannya dengan pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ummu Qais di sini binti Mihsan, dia sakit, dia pun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah itu juga bukan hanya pintar dakwah saja, beliau juga, ya, bisa mengarahkan pengobatan-pengobatan yang syar'i, ya. Jadi tidak mengapa kalau anak kita sakit, kita datang, kita bawa ke tabib, kita bawa ke dokter. Yang penting jangan dibawa ke mbah dukun, ya, datangnya ke orang-orang yang terpercaya, yang bisa secara ilmiah, ya, karena memang kita dianjurkan kalau sakit itu mencari obat. Tadawu ibadallah fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawaan, ya, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali di dalamnya juga ada apa? Ada obatnya. Ya, mungkin ada penyakit terus nggak ada obatnya, itu nggak mungkin. Dan obat yang paling bagus itu adalah, ya, pengobatan dengan Al-Quran. Boleh orang itu ke dokter, ya, dikasih obat-obatan kimia atau yang lain, secara hukum asalnya apa? Boleh,
karena nggak ada pelanggaran terhadap syariatnya, boleh saja. Tapi yang paling bagus adalah apa? Pengobatan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Obat. Ya. Jadi kalau anak sakit, bacakan ayat Al-Quran. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Surat terutama nih surat Al-Fatihah, ayat kursi, bacakan. Jangan menganggap ini perlu kita luruskan gitu ya. Sebagian orang menganggap baca Al-Quran itu hanya ketika orang itu kesurupan. Kalau kita bacakan, emang dia kesurupan tak? Emang kemasukan jin tak? Ya, nggak mesti. Bacakan ayat Al-Quran itu nggak mesti dia kesurupan. Penyakit apapun, bacakan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu obat. Ya, salah satunya memang adalah kalau ada yang kesurupan, kita bacakan, kita ruqyah dengan Al-Quran. Tapi nggak mesti kesurupan. Penyakit apapun bacakan. Terutama surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya, kemudian muawwadzatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Bacakan. Ya. Nah, doakan ini dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adhibil ba'sa rabban nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Baik, demikian juga boleh kemudian misalkan berobat dengan pengobatan-pengobatan syar'i yang lainnya. Misalkan dengan madu itu juga obat. Bekam itu juga obat. Kemudian habbatus sauda, jinten hitam, itu juga obat. Intinya pengobatan-pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat tidak mengapa. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau pengobatan tersebut adalah pengobatan dari Al-Quran dan Sunnah, seperti pengobatan dengan Al-Quran, pengobatan dengan air zam-zam, pengobatan dengan madu, habbatus sauda, ya, itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tentu itu lebih utama. Ya, tapi kalau misalkan mau dibawa ke dokter, mau dibawa ke tabib, selama ramuannya tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa juga. Ya, tidak mengapa, sebagai usaha ikhtiar. Yang penting jangan melanggar syariat. Seperti misalkan dibawa ke dukun, ya, nah itu nggak boleh. Ya, dibawa ke dukun karena pelanggaran kepada syariat. Islam melarang kita untuk mendatangi para dukun, para tukang sihir. Ya, baik. Selanjutnya hadis yang ke-36, an Ummi Khalid binti Khalid, dari Ummu Khalid binti Khalid, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiyabin fiha khamisatun sauda saghira. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah baju yang memiliki kain hitam yang bercorak. Faqala man tarawna an naqsuha hadhihi. Kemudian Nabi mengatakan, menurut kalian siapa yang berhak memakai baju ini? Saya kasihkan siapa baju ini, ya? Karena kecil gitu kan, kalau dipakai Nabi juga nggak pas. Ya, kira-kira saya kasihkan siapa ya hadiah ini? Sebenarnya hadiahnya untuk Nabi, tapi kan itu kecil, ya. Nah, maka Nabi akan memberikan kepada anak kecil. Fasakatal qaum, lalu para sahabat diam. Siapa ya? Bingung juga. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ituni bi ummi Khalid. Ya,
bawakan kepada saya Ummu Khalid. Ini bocah kecil, anak perempuan masih kecil. Fa utiya biha tuhmalu, maka dibawakan kepada beliau sambil digendong. Namanya masih kecil, digendong. Ummu Khalid mana? Jadi Ummu Khalid jangan dikira Ummu Khalidnya gede loh ya. Ini anak kecil. Kadang kita pokoknya kalau ada abu atau ummu disangkanya apa? Udah besar aja. Namanya Ummu Khalid. Koyoknya wis emak-emak. Ya, padahal enggak, ini masih kecil. Ya, seperti Rasulullah SAW, nanti mungkin akan kita bahas juga hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW pernah manggil anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair masih kecil. Ya, jadi Ummu Khalid ini juga masih kecil. Makanya ini disyariatkan bagi kita untuk berkunyah. Kalau laki-laki didahului dengan Abu, kalau perempuan dengan Ummu, walaupun masih kecil boleh. Ya, tidak mengapa. Fa akhadhal khamisata biyadihi fa albasaha. Lalu Rasulullah SAW membawa kain tersebut dengan tangannya sendiri dan memakaikan kepada bocah kecil tersebut. Masya Allah ya, tawaduknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Ya, beliau sendiri yang memakaikan kepada bocah kecil tersebut. Wa qala abli wa ahliki. Ya, semoga awet dan panjang umur. Wa kana fiha alamun akhdar au asfar. Baju tersebut punya corak kehijauan atau kekuningan. Faqala ya Umma Khalid hadza sana, wahai Ummu Khalid, ini bagus dan indah. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya bagaimana perhatian Nabi SAW kepada anak kecil. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita anjuran bagi kita sebagai orang tua ya untuk peduli terhadap anak-anak kita, membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, sayang kepada mereka, termasuk yaitu memakaikan kepada mereka pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi yang perlu diperhatikan, pakaikan untuk anak-anak kita pakaian yang sopan. Sejak kecil sudah kita latih berpakaian yang sopan. Mohon maaf, sekarang banyak orang tua memakaikan untuk anak-anak mereka pakaian-pakaian yang tidak sopan. Nah, sehingga nanti dia tumbuh pakai model seperti itu. Kalau kita memakaikan pakaian yang sopan, ya sejak kecil sudah kita pakaikan pakaian yang bagus, ya. Kalau laki misalkan sudah kita latih, ya, supaya nggak isbal sejak kecil, nah sudah kita latih, ya. Nah, kita latih pakai kopiah, misalkan. Insya Allah ini apa? Kelak dia tumbuh dengan kebiasaan tersebut. Tapi kalau sejak kecil, kalau perempuan dikasih baju ketat terus, ya nanti akhirnya apa? Seperti itu. Karena dia sudah kebiasaan seperti itu. Ya, maka latih anak-anak kita dengan pakaian-pakaian yang baik, dengan pakaian-pakaian yang sopan, dengan pakaian yang bersih, tidak melanggar apa? Syariat, tidak melanggar syariat. Demikian juga kalau perempuan, ya boleh didandani dengan dandanan-dandanan yang tidak melanggar syariat. Dikasih anting-anting, dikasih kalung, ya, dikasih gelang, cincin. Kalau perempuan nggak apa-apa. Makanya para ulama mengatakan boleh tindik untuk perempuan, itu boleh. Kalau ada bayi kemudian ditindik untuk perempuan boleh. Kalau laki-laki nggak boleh. Karena laki-laki nggak perlu untuk apa? Anting-anting. Malah kalau laki-laki pakai anting-anting malah tasyabuh dengan perempuan. Ya, nggak boleh. Jadi intinya kewajiban bagi orang tua adalah memakaikan untuk anak mereka pakaian yang sopan, ya, pakaian yang tidak bertentangan dengan syariat. Jangan memakai pakaian yang melanggar syariat. Seperti misalkan kalau perempuan, kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki misalkan dipakaikan sutra atau emas. Ya, kalau perempuan pakaian-pakaian yang
ketat, tipis, ya itu nggak boleh. Atau juga yang perlu saya ingatkan juga, pakaian yang ada gambar-gambar bernyawanya, atau pakaian-pakaian nih yang ada tulisan-tulisan orang kafir, ada salibnya misalkan, atau ada nama-nama orang kafir. Maaf, misalkan biasanya kadang-kadang anak kecil kadang dipakaikan pakaian olahraga, bola misalkan, tulisannya apa? Messi, Ronaldo. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena itu orang kafir. Orang kafir menjadikan sang anak nanti cinta kepada orang kafir. Nggak boleh. Ya, sampai masuk Islam dulu. Ya kan? Ronaldo-nya sekarang sudah di Saudi. Ya. Ya. Mudah-mudahan aja nanti masuk Islam, ya kan? Kalau masuk Islam, kalau dia orang Islam nggak apa-apa dia seperti itu. Tapi kalau orang kafir nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena nanti akan menjadikan sang anak itu kagum, mengidolakan orang-orang kafir. Ya, dan itu berbahaya. Ya, jadikan anak-anak kita itu mengidolakan ya nabi, para sahabat, atau minimal ya orang-orang soleh, orang-orang Islam. Jangan mengidolakan orang-orang kafir. Taib, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bolehnya tadi memberikan kunyah kepada anak kecil dengan abu atau ummu. Walaupun masih kecil, belum nikah, nggak apa-apa dikasih. Ya, kalau laki-laki dipanggil dengan abu, itu kunyah. Seperti Nabi pernah manggil ada anak kecil Abu Umair. Seperti di sini perempuan Ummu Khalid, nggak apa-apa. Ya, itu sunnah, termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang itu memiliki apa? Kunyah. Makanya hampir semua para sahabat itu punya kunyah. Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar Abu Hafsah, ya, Ali bin Abi Thalib Abul Hasan, ya, Abu Hurairah, ya, Abu Sa'id, Abul Abbas, dan seterusnya. Itu adalah kunyah-kunyah ya yang memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah yaitu ya hendaknya seorang ya bercanda dengan anak-anak kecil. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya mencandai Ummu Khalid, abli wa ahliki, ya, dan mendoakan, ya, pakailah baju ini sampai usang, sampai awet selama-lamanya. Ya, itu bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada anak kecil. Makanya seorang waktu untuk bermain, bercanda, jangan serius terus sama anak. Ya, jadi kalau sudah masuk rumah kayak robot, ya, nah galak, semuanya harus diam sama dia, ya, jangan. Adalah Zaid ibnu Harisah, beliau itu orang yang serius. Tapi kalau sudah masuk rumah, beliau adalah orang yang ya suka bercanda bermain dengan anak-anaknya. Jadi kita harus mesti tahu kapan serius, kapan santai bercanda dengan anak-anak, ya. Nah, ini penting ya supaya kita tidak terlalu saklek gitu ya. Kadang ada sebagian orang itu mintanya seperti di kantor, serius, ya, berwibawa. Antum kalau sudah masuk rumah, antum adalah seorang ayah. Tinggalkan ya gelar-gelar antum, bos, ya, direktur, ustadz. Kalau sudah masuk rumah, antum adalah seorang ayah, antum adalah seorang suami. Ya, sehingga perlu untuk berlemah lembut kepada keluarga, berlemah lembut terhadap anak-anak. Selanjutnya, hadis yang ke-37.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami, wali akhun sohirun yukna Aba Umair, dan kami memiliki saudara kandung yang masih kecil bernama, diberi kunyah dengan Abu Umair. Ini yang tadi sudah kita sampaikan ya. Tadi Rasulullah memberi kunyah kepada anak kecil Ummu Khalid, yang sekarang Abu Umair. Wa kana lahu nagrun yal'abu fi, dia punya burung kecil ya, yang biasa dia bermain dengannya. Famata, burung tersebut mati. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Fara'ahu hazinan, melihat Abu Umair ini sedih karena burung kecilnya tadi apa? Mati tadi, sedih. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma sya'nu? Kenapa kok kamu sedih wahai Abu Umair?" Qalu mata naghru. Ya, burung kecilnya apa? Meninggal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alat Nuhair." Maka Nabi menghiburnya, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu?" Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting. Beberapa faedah penting. Jadi hadis ini termasuk hadis yang banyak faedahnya. Sebagian orang mencela ahlul hadis. Apa ahlul hadis itu kurang kerjaan? Masa hadis seperti ini dimasukkan dalam kitab hadis? Nggak ada faedahnya. Ada yang mencela seperti itu. Akhirnya bangkitlah salah seorang ulama, namanya Ibnul Qas. Ibnul Qas menulis buku Juz'un fihi fawaid hadis Abi Umair. Ya, kitab tentang faedah-faedah hadis Abu Umair. Dia menulis buku tersebut dan mampu mengeluarkan faedah 60 faedah dari hadis Abu Umair. 60 faedah. Padahal dari cuma satu hadis toh. Ya, salah satu faedah dari hadis ini misalkan yang pertama adalah bolehnya tadi memberi kunyah kepada anak kecil dengan kunyah, seperti Nabi menjulukinya dengan Abu Umair. Yang kedua, bolehnya merawat burung, ditaruh di sangkarnya, asalkan kita memberi apa? Makan, minum, tidak mengapa. Ya, ada orang kan kadang sebagian orang punya hobi apa? Punya merawat burung, tidak mengapa. Yang penting sampean apa? Rawat baik-baik, kasih makan, kasih minum. Jangan sampai kita merawat burung tapi kita nggak ngasih dia makan sampai mati kelaparan misalkan, nggak boleh. Hati-hati. Nabi SAW pernah mengabarkan, udzibat imra'atun fi hirra, ada wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Karena apa? Dia memelihara kucing tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati kelaparan. Nah, ini nggak boleh. Demikian juga kalau kita merawat burung terus kita nggak ngasih makan, dosa. Tapi kalau kita merawat burung kemudian kita rawat dia baik-baik, maka tidak mengapa. Nah, ini ya, faedah penting dari hadis yang mulia ini. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu ya hendaknya bagi orang tua tidak melarang permainan anak-anak selama permainan tersebut tidak melanggar syariat. Nabi nggak melarang tuh Abu Umair mainan apa? Burung, selama tidak melanggar syariat. Ya, jadi permainan-permainan yang tidak melanggar syariat nggak apa-apa. Yang namanya juga anak-anak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau permainan yang melanggar syariat, jangan. Ya, tidak boleh. Kita
tetap harus sayang sama anak, tapi juga tetap mengarahkan permainan-permainan yang baik, yang mendidik. Makanya kalau kita perhatikan permainan-permainan anak-anak dulu zaman sahabat, permainannya luar biasa. Mainannya manah, ya, permainannya gulat, ya, gulat. Kemudian balapan lari, kemudian renang, ada juga tadi angkat besi, angkat beban. Itu apa? Permainan-permainan anak-anak dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in. Permainan-permainan yang mendidik untuk fisik mereka, untuk ketangkasan mereka, ya, bagus tuh. Sekarang permainan anak-anak apa? Game. Nah, ini repot ini, ya, permainan-permainannya. Game, bahkan kadang-kadang menghabiskan waktu, ya, bahkan lebih parah daripada itu, ya, permainan-permainan yang melanggar syariat. Zaman sekarang ini, ya, ada judinya, ada mungkin, ya, membuka aurat, atau adu hewan, adu ayam, ya, nggak boleh. Adu ayam nggak boleh, ya. Kemudian juga apa, catur dan sebagainya, atau ada judinya, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Maka kita harus memilihkan untuk anak-anak kita permainan-permainan yang bermanfaat, ya, permainan-permainan yang bermanfaat. Hindari permainan-permainan yang justru malah merusak mereka. Baik, selanjutnya hadis yang ke-38. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad khuliqa ba'dhu sya'rihi wa turika ba'dhu fanahahum an dzalik. Dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian. Jadi ada gundul sebagian, sebagiannya apa? Ya, nggak digundul. Maka Rasulullah melarang hal itu. Wa qala ihlikuhu kullahu awitrukuhu kullahu. Kata Nabi, cukurlah semuanya, digundul semuanya, atau biarkan semuanya. Jangan sebagian dicukur, sebagian enggak, kayak gitu. Itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu namanya apa? Qaza. Dan itu dilarang. Naha Rasulullah sallam anil qazai. Rasulullah melarang dari qaza. Apa qaza itu? Qaza itu artinya mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya. Nah, itu enggak boleh. Baik, ada sebagian misalkan depannya ini dicukur gundul, belakangnya dibiarkan. Atau yang belakangnya dicukur gundul, depannya dibiarkan, ya. Atau compang-camping, nah, itu juga tidak boleh. Jadi kalau dicukur semuanya, gundul semuanya, nggak apa-apa. Seperti orang pas umroh itu, ya, nah, gundul semuanya, ya.